Ninita sebagai anak autis memang harus survive. Ya, kalau anak autis mungkin gini, kalau anak normal bisa kerja, jadi admin at least ya, baru lulus ya nanti disuruh jadi bagian admin, ngetik apa, data entry atau apa. Kalau Ninita nggak bisa. Jadi emang harus dimulai dari sekarang, dia mau ngapain nih? Oh, dia bisanya gambar. Kalau udah bisanya gambarnya mau diapain? Berarti harus ada yang apa ya, harus jadi sesuatu. Nah, inilah yang saya pikirin waktu itu. Akhirnya jadilah ini. Jadi supaya nanti nggak kaget ketika Ninita lulus mau ngapain. Nah, ini udah ada. Gitu. Now go. Ninita sebagai anak autis memang harus survive. Ya, kalau anak autis mungkin gini, kalau anak normal bisa kerja, jadi admin at least ya, baru lulus ya nanti disuruh jadi bagian admin, ngetik apa, data entry atau apa. Kalau Ninita nggak bisa. Jadi emang harus dimulai dari sekarang, dia mau ngapain nih? Oh, dia bisanya gambar. Kalau udah bisanya gambarnya mau diapain? Berarti harus ada yang apa ya, harus jadi sesuatu. Nah, inilah yang saya pikirin waktu itu. Akhirnya jadilah ini. Jadi supaya nanti nggak kaget ketika Ninita lulus mau ngapain. Nah, ini udah ada. Gitu. Monster ini nggak semua orang suka. Ya, kira-kira yang anak kecil suka, karena kalau monster itu kan identik dengan anak kecil dan harus cowok kadang-kadang kan ya, dan serem kan. Jadi saya pilih yang lucu gitu, yang manis gitu ya. Kalaupun serem nih harus dibungkus, dalam tanda kutip dibungkus dengan warna-warna yang cerah biar yang lihat juga seneng gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang kelihatan pas dilihat kok serem ternyata ya, tapi kan dibungkus secara general itu lucu gitu ya. Saya buatlah Cute Monster dan di tahun 2016 sudah saya daftarkan di Trademark Indonesia, jadi patennya Nindit. Pertama kali diperkenalkan dengan digital tuh 2016 ya. Akhirnya ketika saya transfer ke dalam produk itu juga di tahun yang sama 2016, dengan produknya tuh terbatas sekali, ada 3, yaitu scarf, kemudian pouch dan t-shirt, gitu aja. Itu tahun 2016 dan sempat vakum sih, karena 2016 itu kita baru nyoba dan akhirnya Nindita memperbanyak lagi art digitalnya gitu ya, sambil belajar terus, karena kan nggak semua langsung jadi, tapi harus dibuatkan maksudnya dikumpulkan lagi supaya punya banyak pilihan. Pakai acara modal-modalan sih, jadi lebih ke arah kalau semuanya ada yang pesan, ibu misalnya halo Cute Monster, saya mau pesan masker 4 dong, ini baru kan kita pesan sesuai, bener-bener sesuai dengan apa yang dipesankan gitu ya. Ya kita memang ya pastinya dia ada untungnya, tapi untungnya memang tidak banyak. 3 produknya yang dari 3 produk itu ya akhirnya berkembang ke tote bag. Ya, habis dari tote bag ada casing handphone gitu ya. Habis casing handphone sekarang ada masker face shield, kemudian juga pouch yang seperti ini gitu dengan yang multifungsi lah ya. Kemudian juga ada namanya shopping bag. Ini shopping bag yang ini. Ya, ini shopping bag buat pengganti plastik, karena sekarang kan no plastik bag gitu kan ya. Dan Nindita juga sangat support banget, kita nggak boleh loh belanja pakai plastik, dia selalu bawa. Dan akhirnya ini juga jadi budaya kita ya di Indonesia gitu ya, karena kan kalau kita belanja di supermarket bawa kantong belanja sendiri misalnya gitu kan. Jadi yang seperti inilah yang banyak dicari orang. Dan sekarang juga belakangan ini setelah adanya pandemi, orang kan jadi nggak kemana-mana kan, akhirnya juga di rumah. Nah, di rumah mereka mulai punya hobi baru, yaitu baking, ya, memasak gitu, yang tadinya nggak masak jadi masak. Kemudian juga salah satunya adalah berkebun atau gardening. Inilah yang sekarang ini banyak dicari gitu. Ini adalah apron dan adalah produk yang sekarang benar-benar lagi diburu orang. Seperti ini.
Mungkin kaos. ya. Kaos. Oke, selain itu juga tadi yang t-shirt yang saya bilang tadi ini adalah t-shirt ini dengan karakter ini apa namanya karakter monsternya, dan itu biasanya sih mereka juga ada yang punya ini juga gitu ya, ada pouchnya juga. Selain ini juga ada ini apa namanya bag charm. Ini sempet juga waktu itu buat apa namanya buat paket ulang tahun waktu itu. Jadi ada yang kadang-kadang kan kalau paket ulang tahun bisa nggak saya minta dibuatin ini gitu ya. Kita harus puter otak nih, maksudnya mesti nyari mana nih vendor ya. Ada dari orang yang request itu akhirnya kita jadi banyak kenal bahwa oh kalau vendor ini bisa bikin ini, vendor itu bisa bikin itu gitu. Nah ini adalah bag charm namanya. Nah terus ada juga yang paling banyak itu anak-anak tuh buat nempel, biasanya sih ini untuk ID card gitu. Gitu. Kalau untuk Youth Monster sendiri range harganya nggak sampai 200.000 sih ya. Walaupun ada juga yang misalnya jumbo tote bag itu memang ada pas harganya, emang itu yang paling mahal 200.000, tapi itu besar sekali dan wah itu buat traveling juga kalau kita mau pergi 2 hari ke Bandung itu cukup gitu. Itu 200.000, cuman contohnya nggak ada di sini. Nah kalau ini saya jual ini 150 ya. Kemudian untuk maskernya ini 50.000. Kemudian yang paling murah itu sebenarnya pin ini. Harganya cuma 20.000. Dan biasanya kan apa kalau anak-anak tuh belinya nggak cuma satu gitu, langsung beli kan 3 gitu kan. Itu sih. Pasarkan barang pertama kali memang kita pakai apa namanya dengan cara online, karena itu adalah hal yang paling efektif ya. Semua orang melakukan hal yang sama gitu kan ya. Kita pakai IG, baru so far kita masih pakai Instagram gitu ya. Dan untuk barang-barangnya sendiri kita nggak punya apa ya stok banyak sih. Ini juga ini adalah sebagian, sebenarnya ini adalah sampel, karena mau nggak mau tadi saya nggak punya sampel, tapi kalau saya nggak punya sampel kan, sama sebagian ada yang pesanan juga gitu ya. Dan kalau untuk itu yang di Instagram, oke, jadi kita hanya akan membuat kalau ada yang memesan seperti itu. Dan kalau untuk yang apa namanya untuk yang offline, toko offline, kalau ini kan toko online ya kalau di IG, kalau toko offline-nya kita ada titip jual di galeri di namanya Galeri Mata Lokal, yang khusus menjual produk-produk lokal Indonesia dan terutama yang menjual karya anak muda lah gitu. Itu letaknya ada di M Block Space dan sampai sekarang masih terus ada di sana. Ada sih rencana mau melebarkan sayap gitu ya di apa namanya di Tokopedia dan juga di Buselo gitu ya. Cuman masih berusaha mencari apa namanya yang pas aja sih, karena pada dasarnya saya sendiri apa ya masih sibuk bekerja ya. Saya juga punya tanggung jawab lah di kantor gitu, nggak bisa sepenuhnya fokus ke sini. Sementara Ninita juga sebetulnya masih kuliah. Jadi intinya menjual produk itu lebih ingin apa ya, memperkenalkan ke orang banyak lah ya, bahwa ini loh ada Youth Monster loh. Lebih ke situ sih, jadi nggak ada